Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada di akhir pekan. Kita mari akan kembali merenungkan firman Tuhan di masa Raya Advent ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah memberi kami hari baru lagi, untuk kami boleh isi, landasi dengan firman-Mu lagi, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati pikiran kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Yusuf dan orang Majus menang atas kesementaran hati. Ya, ada ungkapan dalamnya laut dapat diselami, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Artinya pada umumnya di depan mata orang bisa bersandiwara, tetapi yang namanya hati nurani tidak bisa dibohongi. Ini juga yang dialami oleh Yusuf dan orang-orang Majus. Firman Allah berkata Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Ayat 19b. Di hati Yusuf bisa jadi berkecamuk sejumlah pertanyaan. Mengapa di momen dirinya dan Maria lagi senang-senangnya bertunangan, kok muncul masalah dan berita bahwa Maria sudah mengandung? Ayat 18. Bisa saja juga Yusuf bertanya, mengapa Maria tidak jujur kepadanya kalau dia sudah tidak gadis lagi dan sudah mengandung ketika ia bertunangan? Bagaimana saya harus menanggung aib yang besar dan memalukan ini? Apa yang harus saya jawab? Pastilah, ya, kami berdua akan dihukum mati dengan hukuman rajam. Sungguh keadaan hati yang sulit bagi Yusuf. Begitu pula yang terjadi dengan orang-orang Majus dari negeri timur. Mereka adalah orang yang disebut dengan ilmuwan, orang bijaksana, bahkan raja-raja yang mempelajari astronomi atau ilmu perbintangan. Perjalanan mereka juga tidaklah ringan dan tidaklah mudah. Mereka harus menempuh perjalanan yang berhari-hari dan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Namun ironisnya yang paling mengecewakan hati adalah ketika orang-orang Majus itu tiba di Yerusalem, di istana Herodes. Mereka tidak menjumpai raja yang baru lahir di istana. Mengapa orang-orang Majus itu pergi ke istana? Karena memang yang namanya raja itu pasti lahirnya di istana. Dan pasti mewah, pasti megah. Ditambah lagi bahwa mereka bukan umat Allah yang sebelumnya, tetapi bangsa asing, bangsa kafir yang kemungkinannya jika tidak sesuai dengan harapan, mereka bisa kembali pulang ke negerinya karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka bisa kecewa, mereka bisa putus asa. Tetapi apakah kegundagulanaan hati Yusuf dan juga kegundagulanaan orang-orang Majus itu mampu menghancurkan hidup mereka? Alkitab menyatakan sesungguhnya tidak. Karena Allah justru melihat hati Yusuf yang tulus. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ayat 19a. Sehingga Tuhan melalui mimpi meneguhkan hati Yusuf dan memberikan tanggung jawab kepada Yusuf untuk ia memberi nama kepada bayi yang akan lahir dari rahim Maria itu. Begitu pula dengan kisah orang Majus, bahwa Tuhan begitu concern melihat hati dan antusias orang-orang Majus itu. Meskipun secara manusiawi, raja yang di suatu rumah sederhana, ya, yang lahir itu tidak di istana raja, tidak mewah, tidak megah. Tetapi apa? Mereka tidak mundur, mereka tidak goyah, tetapi justru mereka datang, mereka sungguh-sungguh menyembah sang bayi yang kudus itu. Hal ini dikatakan dalam ayat 2. Mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Masih relevankah firman Tuhan ini di zaman saat ini? Adakah saat ini hati kita kecewa dengan Tuhan, dengan sesama? Sampai-sampai kita sudah mau mundur dari iman, mundur dari persekutuan, mundur dari pelayanan, mundur dari gereja. Mari belajarlah dari tokoh Yusuf dan juga orang-orang Majus. Mereka tetap dan senantiasa menjaga hati mereka. Meskipun di tengah keadaan yang mustahil, yang sulit, hati yang bersih akan penuh dengan potensi ilahi. Di mana Tuhan akan bertahta.
meletakkan kasih dan anugerahnya. Hati yang bersih akan mampu menilai dan memutuskan sesuatu yang benar. Hati seperti inilah yang akan mampu mengasihi Tuhan dan sesama, yang akan membuatmu berkemenangan di segala keadaan, di segala situasi, di segala tempat apapun itu, dan bagaimanapun situasi dan keadaan. Jadi, mari jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menghayati, memaknai masa raya Advent ini. Dengan kami menjaga hati kami, betul-betul murni, betul-betul tulus, betul-betul sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Sehingga semua hal apapun yang terjadi, kiranya Tuhan yang akan sungguh bertata di hati ini, yang akan memberi kami kemenangan, memberi kami keyakinan, memberi kami pengharapan, bahkan memberi kami sukacita dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.